Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Kita belajar ungkapan terkait tanggal dan hari. Sebutan tanggal dan hari sangat irregular. Juga tidak punya sebutan lain. Hanya satu. Saya pikir sulit dihafalkan hanya melihat video ini saja karena banyak pengecualian. Bahan belajar ulang akan diunggah di blog. Mohon digunakan. Cara menulis tanggal, angka, dan huruf hi. Angka kanji juga bisa. Tanggal 1, 1 kata ini khusus untuk tanggal. Tidak disebut dengan makna satu hari. 1. Setelah tanggal 2, bisa disebut juga dengan makna 2 hari, 3 hari, dan sebagainya. Tanggal 2, 2. Tanggal 3, 3. Tanggal 4, 4. Tanggal 5, 5. Tanggal 6, 6. Tanggal 7, 7. Tanggal 8, 8. Tanggal 9, 9. Tanggal 10, 10. Dilafalkan sebagai vokal panjang. Hiragana ini bukan u, tetapi o. Kata sifat akhiran i, toi, jauh artinya. Juga toi, o ya. Pengecualian ejaan yang berasal dari bahasa Jepang klasik. Kalau salah mengetik, Anda tidak akan dapat kanji yang benar dari PC atau smartphone. 10. Tanggal 11, baru cara baca biasa. 11 日. 12 dan 13, biasa saja. 12, 12 日. Tanggal 13, 13 日. Tanggal 14, bukan 14 日. 14. 15 dan 16, biasa lagi. Tanggal 15, 15 日. Tanggal 16, 16 日. Tanggal 17, 17 日. Tidak pernah disebut 17 日. 17 日. Tanggal 18, 18 日. Tanggal 19, selalu 19 日. Tidak pernah disebut 19 日. 19 日. Tanggal 20, irregular lagi. 20 日. Tanggal 21, 21 日. Tanggal 22, 22 日. Tanggal 23, 23 日. Tanggal 24, 24. Tanggal 25, 25 日. Tanggal 26, 26 日. Tanggal 27, 27 日. Tidak pernah disebut 27 日. 27 日. Tanggal 28, 28 日. Tanggal 29, selalu 29 日. Tanggal 30, 30 日.
tanggal 31, 31日、satu hari, selama satu hari ya, 1日, hanya satu hari saja, berbeda dengan kata yang menyatakan tanggal. 1日 disebut hanya untuk tanggal saja. Kata yang bermakna satu hari, 1日. Dari 2 hari, yaitu 2 sampai 31 hari, sama dengan tanggal. Semua kata tanggal juga bermakna selama sekian hari. Jawaban 3 desu. Terhadap pertanyaan kapan, berarti tanggal 3. Kalau pertanyaannya berapa lama, artinya 3 hari. Dalam pembicaraan, kalau jelas bulan apa, biasanya bulan tidak disebut. Hanya tanggal saja disebut 3 desu. Kalau perlu, bisa disebut tahun, bulan, minggu, dan sebagainya sebelumnya. Seperti contoh ini, Nihongo adalah bahasa pemalas. Kita tidak usah sebut yang tidak perlu. 3 desu. Pendek tetapi kalimat yang lengkap sebagai Nihongo. Tetapi selain 1日, tergantung konteks kadang kurang jelas. 4 bermakna tanggal 4 atau 4 hari. Kata yang menentukan makna selama adalah kan ini lagi. Bisa disebut sebagai 2 kan, 3 kan, 4 kan, dan sebagainya. Tetapi tidak disebut 1日間. 1 hari selalu disebut 1日. Bisa disebut sampai berapa hari pun. Dalam pembicaraan, jarang disebut lebih dari 21 hari. Terkecuali waktu kita perlu mengatakan hari yang tepat. Yang lebih umum, 3 週間, 2 ヶ月間, 1年間, dan sebagainya. Seperti kita sudah pelajari, kan juga bisa disebut setelah nen, kagetsu, dan shu. Ungkapan hari keberapa. Saya sudah ceritakan awalan dai membuat makna keberapa. Bisa disebut dai sebelum minggu dan hari, tetapi tidak bisa sebelum tahun dan bulan. Juga dua-duanya termasuk kata formil. Kata yang paling umum dalam pembicaraan, juga dalam penulisan, adalah kata ini. Cara bacanya, me. Kanji me artinya mata. Dari inti mata digunakan dengan berbagai makna. Salah satunya penggunaan ini. Selama 3 hari ini, 3 kan. Hari yang pertama, 1日目. Kedua, 2 日目. Ketiga, 3日目. Bisa juga disebut mengenai hari yang tidak bersambung. Misalnya hari ini, この日, この日 dan この日. Ada ujian di sekolah. 3 kan ini tidak bersambung di atas kalender. Tetapi sebagai hari ujian bersambung. Kita bisa mengakui sebagai satu rangkaian. 14 adalah 1日目. 16日 adalah 2 日目. 18日 adalah 3日目. Bisa disebut sampai berapa hari pun. Seperti contoh ini, me menyatakan urutan benda atau hal dalam satu deret. Bisa disebut mengenai semua kata yang terkait waktu. Mengenai tahun. 1年目, 2年目, 3年目, 4年目. Mengenai bulan. Misalnya, Anda mulai jogging setiap pagi sejak tanggal 15 bulan September tahun ini, yaitu 今年の9月15日. 1ヶ月目, 2ヶ月目, 3ヶ月目, atau 1月目, 2月目. Bulan ketiga adalah 3月目, tetapi sudah jarang disebut. Yang lebih umum, 3ヶ月目. Minggu, 12月の1週目, 2週目, 3週目, atau 1週間目, 2週間目, 3週間目. Artinya sama dengan 第1週, 第2週, 第3週. Misalnya, Anda ikut serta latihan kerja. Latihannya, 第1週、第3週、第5週の火、水、木曜日
kita bisa sebut sebagai 1週目、2週目、3週目、atau 1週間目、2週間目、3週間目 mengenai latihan, karena latihannya bersambung. Ahiramme juga bisa disebut mengenai berbagai benda dan hal, selain kata-kata yang terkait waktu untuk menyatakan urutan dalam satu deret. Seperti 1年前、2ヶ月前、3週間前 bisa disebut 4日前。Go juga sama. Dalam pembicaraan, go juga dibaca sebagai ato. Mae, go, ato. Semuanya, pangkalnya tidak usah saat ini. Misalnya, hari ini, 12 月14 bulan dan tanggal juga ditulis seperti ini. Sedang kita ceritakan mengenai sesuatu yang terjadi pada 12 月11日. その2日前 berarti 9 日. Kalau kita tidak sebut その bisa berarti 12 日, tergantung konteks. Hal ini sama juga mengenai waktu yang akan datang. Go dan ato juga bisa disebut seperti mae. Misalnya, kita ceritakan rencana 12 月18日. その3日後 atau その3日後 berarti 12 月21日. Kata ini juga, kalau tidak disebut その bisa berarti 12 月17日 tergantung konteks. Syarat ini dengan mae dan go, ato sama saja mengenai tahun, bulan, minggu, juga jam, menit, detik. Satu lagi ungkapan, mae no hi, artinya satu hari sebelum suatu hari. Kalau tidak ada makna sebelum hari yang mana dalam konteks, mae no hi tidak bermakna apapun. Misalnya, sedang kita ceritakan mengenai sesuatu yang terjadi pada 12 月10日. Mae no hi berarti 9 日. Tentu saja kita tidak bisa sebut kino untuk menandakan 9 日 dalam konteks ini. Bisa juga disebut その前の日. その menunjuk 12 月10日. Anda mengerti ya? Walaupun tidak disebut その sama maknanya. Bisa disebut 前の週, 前の月, 前の年. Dalam penulisan 前日, 前週, 前月, 前年. 次の日 berarti satu hari sesudah suatu hari. Hari yang selanjutnya, berikutnya. Kata ini juga membutuhkan sesudah hari yang mana dalam konteks. その次の日, kata ini juga tidak berbeda maknanya walaupun tidak disebut その. Misalnya, Anda sedang ceritakan mengenai 10年前の12月8日. 次の日 juga その次の日 berarti 10年前の yaitu 2005年の12月9日. 次の週, 次の月, 次の年, semua bisa disebut. Kata penulisan adalah 翌日, 翌週, 翌月, 翌年 atau 翌年. 翌年, 翌年, dua-duanya benar. Dalam pembicaraan, kadang disebut 前の日, 次の日. Boleh saja berulang berapa kali pun. Tetapi saya belum pernah dengar 365 kali ulang untuk menyatakan 1年前 atau 1年後. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!